Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di hari ini, hari Minggu 11 September 2022. Saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam hari. Saya membuat audio ini jam 22:25 malam hari Minggu. Kedua anak saya sudah tidur, sepertinya tadi kecapean gitu ya, karena dari pagi tadi saya bersama kedua anak saya dan istri saya kita jalan gitu ya ke Pandaan, ke Cimory, kemudian cari makan sampai sore, sampai Sidoarjo jam berapa tadi ya, jam 6 gitu ya, jam 6, dan dia mungkin kecapean. Hari ini, hari Minggu, harusnya ada jadwal kelas AMC online, tapi kemarin si masnya WA ke Mbak Ita untuk ikut yang offline saja, sehingga hari ini kosong ya. Sudah, anak saya juga minta jalan-jalan kebetulan sehingga bisa keluar di hari Minggu. Ngomongin kebetulan, sebetulnya tidak ada. Bahkan Tuhan menciptakan semua di semesta ini sudah ada perhitungannya, bukan karena kebetulan. Kalau Anda membaca testimoni yang saya tampilkan, terlihat kebetulan ketika ada teman-teman MC yang geser hujan, kemudian hutangnya dibayar, kemudian mendapatkan uang yang tiba-tiba. Sebagian orang mengatakan itu kebetulan. Anda kurang ilmu ketika mengatakan sebuah kejadian itu adalah kebetulan. Ketika seseorang atau ketika Anda misalnya lagi kangen sama orang, mikir orang, tiba-tiba orangnya datang, orangnya menghubungi Anda. Anda mungkin beranggapan itu kebetulan. Ya, karena kurang ilmu. Padahal itu hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri. Rumusnya adalah semua orang yang Anda temui, semua kejadian yang Anda temui itu adalah hasil dari request Anda sendiri. Anda yang memintanya, Anda yang memprogramnya, Anda yang menariknya untuk hadir di ruang hidup Anda. Makanya saya sering mengatakan bahwa sesuatu yang salah kalau ada orang itu mengeluh tentang kejadian yang menimpanya, mengeluh kemudian marah-marah gitu ya, atau bahkan marah sama Tuhan, atau nyalahkan orangnya. Misalnya ketika bisnis Anda bangkrut, bisnis Anda sepi, Anda nyalahkan istrinya, nyalahkan stafnya. Ini juga suatu yang keliru gitu. Karena semuanya tergantung dari apa yang ada di kepala Anda, apa yang ada di pikiran Anda. Ketika hari ini tadi kosong, saya kemarin gitu ya sempat punya request untuk ngajak anak saya jalan-jalan, karena hari Minggu mereka libur gitu ya, Sabtu juga libur. Saya beberapa hari sebelumnya cukup padat jadwalnya, sehingga anak saya pengen jalan-jalan ke Cimory, kemudian tadi juga makan di kedai Mangking gitu ya, yang ada wisata airnya di situ. Buat saya sebuah kebahagiaan itu ketika melihat kedua putri saya bisa tersenyum, tertawa bebas. Buat saya yang namanya kesuksesan itu adalah kalau kita bisa selalu dekat dengan keluarga. Percuma Anda bekerja jauh gitu ya, Anda dapat uang, bekerja ke luar negeri, tapi Anda meninggalkan anak-anak Anda. Anda melewatkan masa pertumbuhannya. Anda tidak mendengar nangisnya. Anda tidak mendengar ketawanya. Sesuatu yang merugi. Lalu biasanya mengatakan, tapi kan
rezekinya di tempat sana. Ini konsep yang salah juga, karena yang namanya rezeki itu ada di mana-mana, ada dimanapun gitu, dimanapun kita berada pasti ada rezekinya. Karena yang namanya rezeki tidak tergantung tempatnya, tidak tergantung negaranya. Di Indonesia, di Surabaya, dimanapun semua ada rezekinya. Tergantung bagaimana program di kepala Anda. Buat Anda sekarang yang bekerja jauh gitu ya, keluar kota, keluar negeri, meninggalkan anak-anaknya, istrinya, coba deh Anda renungkan. Apakah Anda bahagia di sana? Apakah Anda nyaman Anda sendirian, meninggalkan keluarga Anda, tidak bisa melihat pertumbuhan putri Anda, pertumbuhan putra Anda, tidak bisa melihat ketika dia sekolah. Anda hanya pulang 6 bulan sekali, Anda hanya pulang setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau bahkan 5 tahun sekali. Anak Anda bertumbuh tanpa ada figur Anda sebagai orang tua. Anak Anda berkembang tanpa ada Anda sebagai sosok yang harusnya menjadi pelindung, menjadi pendidik utama. Makanya saatnya Anda merubah semuanya. Saatnya Anda berani untuk mengambil keputusan bahwa dekat sama keluarga bisa banyak uang, dekat sama keluarga bisa penuh dengan rezeki. Kenapa? Karena dekat dengan keluarga kita bahagia, kita nyaman, kita tenang, bisa bermain bersama anak-anak gitu ya, bersama istri. Saya dulu ingat waktu saya pertama kali bekerja di sebuah perusahaan satelit nasional gitu ya, saya ditaruh di Cikarang tapi saya minta di kantor Surabaya, ternyata bisa. Ketika di Surabaya, karena saya bagus, saya diminta untuk kembali ke Cikarang naik jabatan. Saya waktu itu memilih untuk resign, karena buat saya yang namanya kebahagiaan adalah ketika bersama keluarga dan bersama orang-orang yang saya sayangi. Sambil resign, saya mencoba memprogram pikiran saya untuk bisa bekerja di Surabaya dengan penghasilan yang sama. Ternyata dapat. Dan terus sampai sekarang saya selalu menjaga bahwa yang namanya sukses itu ketika bersama keluarga, bisa banyak uang, bisa bahagia bersama, melihat kedua putri saya tumbuh, mengantarkan dia sekolah. Itulah sukses yang memang saya inginkan. Setiap orang boleh punya sukses yang dia mau, tapi saya percaya Anda pasti milih yang sama dengan saya. Sadari ini dan renungkan. Segera putuskan, segera berubahlah. Demi apa? Demi kebahagiaan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.